Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 1 ayat 40 sampai 41. Firman Tuhan mengatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Satu kali orang yang sakit kusta datang pada Yesus dan berlutut di hadapannya untuk memohon bantuannya. Tentu saja bantuan yang dimaksud yaitu supaya disembuhkan. Saat itu sakit kusta termasuk sakit yang dianggap membawa aib, menular, dan tidak layak untuk bertemu dengan orang banyak. Tidak heran banyak orang yang sakit kusta saat itu kerjanya hanya jadi pengemis. Tapi demi mendengar Yesus lewat di depannya, ia pun berseru, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang sakit kusta itu tahu diri. Dia hanya orang buangan, orang pinggiran yang tersisihkan. Oleh karena itu, dia cuma berkata, "Kalau engkau mau." Hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, lalu menyembuhkannya. Sebelum Yesus mengulurkan tangannya, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hari ini, pergumulan apa yang masih melekat dalam hidup kita dan terasa begitu berat dan menyiksa? Sampai-sampai pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita tidak nyaman untuk bertemu dengan orang lain, dijauhi oleh orang lain. Bahkan bisa jadi kita tidak lagi dianggap sebagai teman. Tidak ada salahnya untuk kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita bersujud, mohon Tuhan bereskan. Kita minta Tuhan pulihkan hidup kita. Sebelum tangan Yesus terulur, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan ini muncul karena ada sikap hati yang merendah. Sikap hati yang menanggalkan keakuan dan nama baik. Dalam banyak kisah, kalau Anda perhatikan, jika ada orang yang datang bersujud, berlutut, biasanya hati Tuhan Yesus tersentuh oleh belas kasihan. Masih ingat peristiwa Lazarus yang dibangkitkan? Bukankah Marta dan Maria mengucapkan kata-kata yang sama? Namun karena Maria mengucapkan dengan sikap yang tersungkur di kaki Tuhan, hati Yesus pun masgul atau ada belas kasihan, sehingga dia tergerak untuk membangkitkan Lazarus. Sikap hati apakah yang saat ini ada pada kita ketika datang pada Tuhan? Bisa jadi Anda adalah orang yang sudah tahu banyak firman Tuhan, sudah tahu banyak tentang pelayanan, sudah senior dalam hal rohani, dan bahkan punya jabatan baik secara rohani di gereja atau persekutuan doa. Tidak ada salahnya untuk datang pada Tuhan, minta didoakan, minta disembuhkan, dan minta belas kasihan Tuhan. Jangan merasa bahwa saya yang lebih tahu dari yang lain. Saya pasti percaya Tuhan sudah bisa sembuhkan saya sendiri tanpa saya minta. Dalam pelayanan yang kami hadapi, tidak hanya orang-orang biasa yang perlu didoakan. Kalau orang biasa dalam pergumulan mereka datang menghubungi kami untuk didoakan, itu wajar. Tapi beberapa kali ada pendeta atau hamba Tuhan yang sharing tentang pergumulan yang mereka alami untuk didoakan. Ketika saya mengetahui hal itu, saya tidak merasa bahwa saya lebih baik dari mereka. Saya pun mendukung mereka dalam doa supaya belas kasihan Tuhan dinyatakan. Demikian juga saya pribadi. Ada kalanya saya juga minta didukung doa. Bukan oleh orang-orang yang secara jabatan lebih baik, tapi melalui orang-orang yang biasa,
yang tidak terlalu kelihatan menonjol secara rohani dan pelayanan. Tapi saya percaya siapapun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Ketika kita datang pada Tuhan dengan segenap kerendahan hati, meninggalkan posisi, menanggalkan gengsi, dan mengabaikan prestasi baik yang kita miliki, maka saya yakin dan percaya tangan Tuhan yang ajaib itu akan terbuka bagi kita. Ketika kita merendah di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengulurkan tangannya bagi kita. Hidup kita pun ditolong dan dipulihkannya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan dengan segenap kerendahan hati untuk setiap kondisi yang kami hadapi, yang setiap anak-anak-Mu masing-masing alami Tuhan sampai hari ini. Kami mohon Tuhan dengan segenap kerendahan hati, kami datang kepadamu. Ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Kami tidak peduli seberapa baik nama kami, seberapa besar nama kami, seberapa terkenal posisi kami. Atau kami mungkin sudah merasa hebat dalam pelayanan. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kasihani kami. Tolong kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Bebaskan kami. Pulihkan hidup kami. Sebab hanya kepadamu saja. Kami memohon dan percaya Kau sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu dalam kesulitan hidup yang mereka alami. Secara keuangan, secara kesehatan, secara keluarga, secara pekerjaan, secara pasangan hidup. Juga yang mereka terjebak dalam kesalahan, dalam tingkah laku, perbuatan mereka selama ini. Atau apapun yang menjadi jerat, yang membuat setiap anak-anak-Mu tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa melanjutkan hidup dengan nyaman. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan dikatakan. Dan percaya setiap kami yang datang pada Tuhan dengan segenap kerendahan hati, belas kasihan-Mu itu akan dinyatakan. Tuhan akan mengulurkan tangannya dan membuat kami mengalami kelegaan. Kehidupan kami ditolong dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami tangan Tuhan yang terulur bagi setiap kita. Salam dari saya, Wira Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.